Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sidang virtual Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sidang promosi Doktor Saudari Prila Kurnianingsih segera dimulai. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon kepada hadirin untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Baik host dan co-host mohon untuk dibantu. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor Program Studi Perbankan Syariah Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin undangan yang kami hormati, pada hari ini Selasa 19 Januari 2021, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Calon doktor Saudari Prila Kurnianingsih, sidang terbuka promosi doktor yang saat ini berlangsung, akan mengajukan pertanyaan dan sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Strategi Islami dalam Manajemen Konflik bagi Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama promotor dan penguji pada sidang promosi doktor hari ini. Selaku promotor adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Said, kemudian kopromotor Ibu Profesor Dr. Eis Amalia MAG, kemudian untuk tim penguji terdiri dari Bapak M. Khalil Nafis, MA PhD, dan Bapak Dr. Indoyama Nasaruddin MAB. Untuk penguji ahli, Bapak Profesor Dr. Nurul Huda SE MM MSI. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Prila Kurnianingsih untuk memaparkan secara singkat, ringkasan atau inti disertasi saudara dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli nabiyyin ni'amah yaum. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Sidang, tim promotor serta tim penguji, perkenankan saya memaparkan ringkasan atau inti disertasi saya yang berjudul Strategi Islami dalam Manajemen Konflik bagi Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Tidak hanya produk-produknya dan sistemnya saja yang berbasis syariah, namun strategi dalam manajemen konfliknya pun harus berbasis syariah. Prinsip syariah harus selalu mengacu pada konsep maslahat dan menjunjung asas-asas keadilan, karena tujuan ekonomi syariah adalah mencapai falah dunia dan di akhirat. Dalam industri perbankan, kinerja karyawan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu perusahaan. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi dapat menyebabkan terjadinya konflik. Manajemen konflik Islam di Bank Syariah menjadi isu yang sangat krusial berkenaan dengan kinerja karyawan di Bank Syariah. Organisasi bisnis maupun non-bisnis selalu ada dinamika konflik di dalamnya. Munculnya konflik dalam organisasi tidak selalu bersifat negatif.
Konflik bisa dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan dalam keorganisasian. Dengan adanya konflik akan tercipta evaluasi dan perubahan dalam keorganisasian. Manajemen konflik sebagai proses untuk menyusun strategi dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan bagi perusahaan, karyawan, maupun pimpinan. Tujuan penelitian ini untuk membentuk formulasi konsep strategi penyelesaian konflik yang mengintegrasikan nilai moral, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan sifat-sifat ini sesuai dengan property leadership yang merupakan kumpulan nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai dasar akhlakul karimah atau moralitas dalam menata kehidupan. Dan syariah governance dengan indikator Islamic moral ethic dan syuro sehingga menjadi Islamic Strategy of Management Conflict dan penerapannya di bank syariah. Hal ini didasari beberapa problematika bank syariah. Pertama, dari faktor internal adalah minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan syariah. Hampir lebih dari 90% SDM bank syariah tidak memiliki latar belakang ekonomi syariah. Kedua, masih rendahnya karyawan bank syariah terhadap pelatihan syariah compliance system. Ketiga, penurunan kinerja karyawan disebabkan stres kerja, perilaku yang tidak stabil, perilaku emosional, dan konflik antar karyawan yang tidak dapat dihindari. Keempat, terjadinya persaingan dan konflik antar karyawan, dan adanya perbedaan nilai, perbedaan pendapat, juga salah paham. Kelima, konflik menjadi salah satu penyebab pengaruh yang besar terhadap intense turnover karyawan. Konsep Islamic Strategy of Management Conflict yang diajukan dalam disertasi ini mengadopsi strategi manajemen konflik dari teori data Thomas M. Kilman yang merupakan dasar teori strategi manajemen konflik yang diintegrasikan dengan nilai moral dan syariah governance dari teori Jatuli dan Harwida serta Bati dan Abu Naik. Dipilih karena memiliki nilai-nilai yang sesuai untuk digunakan dalam penyelesaian konflik dan strateginya. Disertasi ini menggunakan metode PLS. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 250 responden karyawan Bank Syariah Indonesia, BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Temuan penelitian ini adalah model Islamic Strategy of Management Conflict yang terdiri dari strategi penghindaran Islami dengan indikator kebenaran, netral, maslahat, dan penghindaran. Kedua, strategi akomodasi dengan indikator perdamaian dan mendahulukan kepentingan orang lain. Ketiga, strategi kompromi Islami dengan indikator transparansi, koordinasi, harmoni, toleransi, empati, dan musyawarah. Keempat, strategi kolaborasi Islami dengan indikator saling melengkapi dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, strategi kompetisi Islami dengan indikator sportivitas, motivasi, aturan syar'i, keadilan, dan kesejahteraan. Secara keseluruhan, Islamic Strategy of Management Conflict berpengaruh terhadap kinerja karyawan bank syariah. Dan dari kelima dimensi strategi tersebut terbukti bahwa strategi kolaborasi Islami adalah strategi yang paling berpengaruh terhadap Islamic Strategy of Management Conflict. Dan temuan penelitian ini membuktikan bahwa bank syariah sudah melakukan strategi manajemen konflik Islami dan penyelesaian konfliknya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga perlu diperhatikan dan dipertahankan bagi bank syariah dalam mengambil keputusan ketika menyelesaikan konflik. Konsep Islamic Strategy of Management Conflict merupakan konsep yang fit untuk menganalisis kinerja karyawan, di mana hasil uji hipotesis menyatakan bahwa Islamic Strategy of Management Conflict berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam hal kualitas, kuantitas, efektivitas, ketepatan waktu, kemandirian, dan hubungan antar perseorangan. Kuantitas merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan di bank syariah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Islamic Strategy of Management Conflict menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kinerja karyawan bank syariah Indonesia. Semakin baik menggunakan Islamic Strategy of Management Conflict, maka semakin baik pula kinerja karyawannya, baik dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kemandirian, efektivitas, dan hubungan antar perseorangan.
Penelitian ini memberikan kontribusi dan pemahaman yang lebih baik kepada Bank Syariah mengenai penyelesaian konflik di dalamnya melalui strategi manajemen secara Islami dan sesuai dengan aturan Islam, juga memberikan masukan untuk regulator dalam menyelesaikan konflik di Bank Syariah dan juga dapat menjadi acuan untuk penguatan kinerja SDM. Akhirnya dapat dikatakan bahwa pengembangan Islamic Strategy of Management Konflik dibangun atas konsep nilai moral dan konsep syariah governance yang menjadi dasar teoritis dalam pembentukan Islamic Strategy of Management Konflik, dan konsep ini menjadi sesuatu yang berbeda dari paradigma konvensional. Demikian pemaparan ringkasan atau inti disertasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Promovenda, Saudara Prila Kurnianingsih. Acara sidang ini kami lanjutkan dengan sesi pertanyaan atau sanggahan dari para penguji. Saya persilahkan kepada penguji ahli Bapak Profesor Dr. Nurul Huda SE MMSI untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu selamat kepada Promovenda, ya, Prila Kurnianingsih, ya, sudah mencapai tahapan ujian terbuka. Ada dua hal yang saya mau komentari dan tentu nanti perlu komentar dari Promovenda. Yang pertama, tentu sebelum melakukan riset ini, Promovenda sudah mempunyai gambaran, ya, bagaimana konflik yang terjadi, ya, pada perbankan syariah, sehingga ini menjadi daya tarik untuk diteliti. Pertanyaan saya, model konflik apa yang banyak terjadi pada perbankan syariah, khususnya tentu dalam dimensi SDM-nya, kemudian tentu bagaimana pada saat itu mereka menyelesaikannya. Itu posisi sebelum dilakukan penelitian. Kemudian setelah dilakukan penelitian, apakah rekomendasi yang diberikan Promovenda dalam penelitian ini sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh perbankan syariah sebelum ada penelitian ini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nyatakan bahwasanya strategi akomodasi dan strategi kompromi itu memiliki irisan, ya, artinya di sana ada hal yang terkait dengan persamaan ataupun perbedaannya. Apakah Promovenda setuju atau tidak, ya, terkait dengan pernyataan tersebut? Dua komponen strategi yang digunakan yaitu strategi akomodasi dan strategi kompromi. Saya kira itu dua pertanyaan yang saya ajukan. Mohon tentu pandangan daripada Promovenda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nurul Huda SE MMSI, silakan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Untuk beberapa fenomena yang terjadi pada bank syariah adalah mengenai konflik, beberapa fenomena yang ada mengenai konflik, yaitu penurunan kinerja karyawan disebabkan stres kerja, kemudian sifat dan perilaku emosional yang tidak stabil, juga konflik antar karyawan yang tidak dapat dihindari, gitu ya. Kemudian fenomena yang lain lagi, adanya persaingan dan konflik disebabkan antar karyawan yang memang memiliki perbedaan pendapat dan juga salah paham. Dari hasil disertasi saya, penelitian saya, setelah diuji dengan hasil kuesioner dengan 250 responden, ternyata hasilnya adalah bahwa Bank Syariah telah melakukan strategi manajemen konflik secara Islami, dan Bank Syariah sudah melakukannya. Gitu ya, artinya bahwa Bank Syariah sudah melakukan prinsip-prinsip secara Islam.
kalau hasil dari kuesioner dengan 250 responden dari 4 bank syariah, yaitu BSM, BRI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalah. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Nur Huda yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Promopenda. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak M. Khalil Nafis, MA PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama saya ucapkan selamat dan selamat kepada Promopenda Pria Kurnianingsih atas kerja kerasnya dan kerja capeknya ya, di saat ini begini bisa menyelesaikan disertasi ini. Saya doakan mudah-mudahan ilmunya berbuah dan berkah bagi kita semua, menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Ya, karena beberapa kali sudah diujikan, kami pun juga menyampaikan begitu juga penguji yang lain dengan isi secara detail. Maka kesempatan kali ini saya ingin bertanya iseng saja. Mudah-mudahan pertanyaan iseng ini sedikit menggugah ya. Pertanyaan yang pertama, saya dua pertanyaan saja. Strategi Islami dalam manajemen konflik. Saya pengen tanya, dan sayanya masih belum ada, apa bedanya Islaminya di sini dengan tidak Islaminya itu di mana? Sepengetahuan saya saja, yang namanya moral etik itu biasanya ada batas sebenarnya. Tapi nanti saya minta ciri Anda Islaminya dan penyelesaian konflik, manajemen konflik yang non-Islami. Kalau bahasa banknya yang konvensional lah. Saya kira itu. Yang kedua yang saya minta pada Anda, kira-kira ada kiblat tidak di dalam pemikiran Islam atau ahli dan Muslim, baik sejarah pemikiran ekonomi Islam itu siapa tokohnya dari manajemen konflik Islami ini, sehingga barangkali bisa nanti ada semacam kiblat ya untuk membedakan Islam dan tidak Islami. Dua hal itu aja pertanyaan saya, atau sekedar ingin tahu refreshing keilmuan lain barangkali dari disertasi ini. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Khalil Nafis, MA PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Dari penelitian disertasi saya, perbedaan antara strategi manajemen konflik yang sebelumnya kemudian menjadi Islamic Strategy of Management Conflict. Perbedaannya adalah di disertasi saya, strategi manajemen konflik yang sudah ada saya integrasikan dengan konsep nilai moral dan konsep syariah governance. Sehingga dengan diintegrasikannya konsep nilai moral dengan sifat-sifat propotic leadership yang diambil dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan juga dari Al-Quran untuk tatanan moralitas kehidupan, yaitu amanah, hizbi, tabligh, fatonah, juga diintegrasikan dengan syariah governance, maka menjadi Islamic Strategy of Management Conflict, yang memang perbedaannya di dalamnya yang dikedepankan adalah bagaimana adanya konflik untuk mendapatkan kemaslahatan. Di mana jika adanya konflik yang didahulukan adalah konsep kebaikan, konsep kejujuran, dan untuk konsep maslahat untuk agar tidak terjadi konflik selanjutnya yang berkepanjangan dan bersifat negatif. Itu dari penelitian disertasi saya yang membedakan antara strategi manajemen konflik yang sebelumnya dan strategi manajemen konflik yang sudah diintegrasikan. Untuk mengenai kiblatnya, maka di sini saya mengambil ada beberapa teori yang sudah saya jelaskan. Ada teori Jazuli dan Haruda, kemudian teori dari Bati, kemudian juga teori dari Abu Snaid. Namun juga ada tokoh keislaman, gitu ya, tokoh ekonomi Islam juga, yaitu dari Bapak yaitu Kordowi. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak M. Khalil Nafis, MA PhD, yang sudah menyampaikan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Promopenda. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Indoya Menasarudin MAB untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan. Terima kasih Pak Ketua Penguji Promosi. Pertama kepada para promotor, rekan-rekan tim penguji yang saya hormati. Alhamdulillah selamat kepada Ibu Prila atas promosi doktornya, turut bangga ya bisa mengantarkan saudari untuk sidang promosi dokter ini. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang saya lihat dari temuan statistik yang dilakukan saudara Promopenda terkait dengan manajemen konflik secara Islami. Ditemukan bahwa variabel kompromi dan variabel penghindaran merupakan variabel-variabel yang cukup dominan di dalam menentukan strategi manajemen konflik secara Islami. Saya cuma mengelaborasi terkait dengan budaya organisasi kita sebagai bangsa Indonesia. Memang ketika terjadi konflik lebih cenderung untuk melakukan komunikasi, kemudian tahap berikutnya adalah mendiamkan atau membiarkan atau cenderung menghindari. Tapi secara psikologi persoalan-persoalan ini sebetulnya bisa menimbulkan efek jangka panjang. Seperti turunnya motivasi, akibatnya kinerja juga menurun. Karena apa? Orang ketika mempunyai konflik, dia merasa kalau organisasinya tidak memadai, tidak mewadahi konflik-konflik yang terjadi internal, apalagi dengan pimpinan, biasanya cenderung untuk menghindar. Kemudian turn off-nya juga tinggi. Nah, ini berbahaya sekali bagi kinerja pegawai di bank syariah. Kenapa? Karena nanti lambat laun orang akan sabar dulu, tunggu ntar dia akan pindah kerja, mutasi atau pilih tempat lain untuk bekerja. Nah, ini perlu dukungan riset lanjut sebetulnya terhadap turn off pegawai di perbankan syariah. Nah, pertanyaan saya satu saja, bagaimana peran manajemen konflik ini sebetulnya dalam meningkatkan kinerja bank syariah atau literasi bank syariah tadi? Bagaimana agar aset perbankan kita yang masih kecil, sebetulnya peran SDM juga belum begitu besar. Nah, bagaimana agar konflik-konflik ini bisa diminimalisir dan meningkatkan sebetulnya kinerja, bukan kinerja individu, tapi bagaimana kinerja aset di bank syariah. Karena ini penting sekali, kalau budaya organisasi tidak dibangun dengan baik, karena saat ini perbankan syariah baru hanya mengejar pada produk-produk secara Islam, tapi belum bagaimana memasarkannya. Ruh Islam apakah sudah hadir sebetulnya di bank syariah, khususnya terkait dengan budaya organisasi, lebih spesifik ke manajemen konfliknya. Itu pertanyaan saya, Bu Prila. Saya ringkas lagi, bagaimana sebetulnya peran manajemen konflik secara Islami ini di dalam menumbuhkan untuk peningkatan aset bank syariah. Itu Bu Prila. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Indoya Menasarudin MAB, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Bagaimana peranan bank syariah terhadap menghadapi konflik? Memang di penelitian disertasi saya ini, ya, tidak hanya bank syariah itu secara produk-produknya atau akad-akadnya berbasis syariah, namun juga secara strategi dalam menangani manajemen konflik pun sudah seharusnya berbasis syariah. Makanya kenapa pada penelitian ini strategi manajemen konflik yang sudah ada, gitu ya, kemudian diintegrasikan dengan nilai moral dan syariah governance, kemudian menjadi strategi manajemen konflik secara Islami. Akhirnya lahirlah strategi penghindaran Islami, akomodasi Islami, strategi kompromi Islami, strategi kolaborasi Islami, dan strategi kompetisi Islami. Artinya di sini adalah peran bank syariah bisa menggunakan model Islamic Strategy of Management Konflik ini untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah konflik secara Islami dan sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip-prinsip syariah. Pertama, untuk mendapatkan kemaslahatan. Yang kedua, untuk mendapatkan kedamaian. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan yang memang sesuai dengan tujuan dari ekonomi syariah.
Demikian yang dapat saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Indo Yaman Nasruddin MAB yang sudah mengajukan pertanyaan dan sudah dijawab oleh Promopenda. Selanjutnya saya persilahkan kepada kopromotor Ibu Profesor Dr. Eis Amalia MAG untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang kami hormati, para promotor, kemudian para penguji ahli, dan Promopenda, Saudari Prila Kurnianingsih. Tentu pertama apresiasi untuk Anda yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan di program studi perbankan syariah dari mulai perkuliahan semester, ujian komprehensif, ujian proposal, work in progress 1, work in progress 2, ujian tertutup, kompre, dan seterusnya. Hingga pada hari ini sampai masuk kepada level ujian terbuka. Tentu ini butuh kerja yang luar biasa, apalagi di tengah COVID-19 seperti ini. Beberapa ada catatan, baik yang teknis nanti tentu akan disampaikan, masih ada beberapa catatan teknis, tapi saya akan masuk kepada substansi. Anda sudah menemukan model yang disebut Islamic Strategy of Management Conflict. Ini temuan Anda, ISMC. Nanti jadi bisa bikin program ISMC Prilas model. Jadi seperti itu. Nah, tolong dijelaskan bagaimana model ISMC ini masing-masing aspek dan mana yang paling berpengaruh dari masing-masing aspek ini dan bagaimana hubungannya. Di abstrak Anda katakan ini sangat krusial bagi peningkatan kinerja SDM di perbankan syariah. Itu pertanyaan pertama, jelaskan model dan hubungannya dengan kinerja. Pertanyaan kedua, bisakah Prila memberikan contoh secara konkret seperti apa model penghindaran, seperti apa model konflik, seperti apa penghindaran, kemudian kompromi dan kolaborasi dan kompetisi itu diterapkan dalam konteks perbankan syariah. Dan yang terakhir adalah ada memasukkan konsep dasar tentang nilai moral etik Islam dan syariah corporate governance atau syariah governance. Apa perbedaan mendasar antara good corporate governance yang digunakan di konvensional dengan syariah governance dalam konteks ISMC ini? ISMC. Ya, silakan. Demikian, Pak Pimpinan. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Eis Amalia MAG MSI, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Memang pada penelitian disertasi saya ini, saya menemukan model dari hasil analisis PLS, saya menemukan model strategi manajemen konflik Islami atau Islamic Strategy of Management Conflict, yang memang di dalamnya itu ada beberapa strategi, yaitu strategi penghindaran Islami, kemudian strategi akomodasi Islami, kemudian strategi kompromi Islami, strategi kolaborasi Islami, dan strategi kompetisi Islami. Dari berbagai strategi, kemudian kita kita uji kepada bank syariah dari 4 bank syariah tersebut, BRM, BRI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Muamalat. Maka ternyata hasilnya adalah bahwa strategi kolaborasi Islami itu adalah strategi yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan, juga sebagai penguatan SDM di bank syariah. Bagaimana strategi kolaborasi ini adalah strategi saling kerjasama ya antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Namun di situ letaknya, kekuatannya adalah bagaimana hak dan tanggung jawabnya antara kedua belah pihak kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian secara tuntas. Jadi penyelesaian strategi tersebut sesuai dengan prosedur, kemudian dilakukan hak dan kewajibannya
sampai selesai dan secara tuntas. Kemudian perbedaannya dengan syariah governance, karena syariah governance ini adalah memiliki kepatuhan syariah. Bagaimana mengelola standar etika, kemudian bagaimana mengelola tanggung jawab di lembaga keuangan syariah. Ya, jadi dengan adanya kepatuhan syariah, itu yang membedakan adanya syariah governance dalam strategi manajemen konflik Islam ini atau Islamic Strategy of Management Conflict. Dengan adanya syariah governance, gitu kan, diharapkan reputasi dan kepercayaan bank syariah semakin meningkat. Demikian yang jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Is Amalia MAG selaku kopromotor yang tadi sudah menyampaikan tanggapan serta masukan dan pertanyaan kepada Saudari Promopenda dan sudah dijawab dengan baik. Kini giliran saya yang terakhir ingin menyampaikan pertanyaan kepada Saudara Prila. Ya. Sangat mendasar, tapi saya prolognya agak banyak supaya arahnya jelas. Saya ingin menyoroti teori yang saudara gunakan, yaitu teori strategi manajemen konflik dari perspektif Islam. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh co-promotor saudari bahwa riset saudara itu mendesain sebuah model, yaitu Islamic Strategy of Management Konflik, di mana di dalamnya ada dimensi-dimensi penghindaran, akomodasi, kompromi, kolaborasi, dan kompetisi. Kemudian saya juga membaca di bab 2 saudara, referensi-referensinya itu banyak menggunakan teori-teori yang terkini, maksudnya yang teori kini, baik dari teori barat maupun timur. Ya. Hanya saja yang saya pertanyakan itu tadinya ketika bicara tentang teori strategi manajemen konflik itu, referensinya banyak merujuk kepada Quran dan hadis gitu loh, di mana dalil-dalil dijadikan sebagai pijakan utama dalam membangun sebuah teori, karena kan ada label Islamiknya di situ. Berkaca dari sejarah konflik dalam peradaban Islam, setelah meninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, ya, setidaknya ada 2 konflik besar yang terjadi di kalangan para sahabat sampai terjadi perang. Ya. Di situ ada perang Jamal, kemudian perang Siffin. Perang Jamal ini ada pengikut pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada juga pasukan yang berpihak kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah. Kemudian di perang Siffin kita ingat ada konflik antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan dengan pasukan gubernur Khalifah Umayyah, ya. Ini kan masalahnya satu, ingin ada penyelesaian terkait dengan terbunuhnya Khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ini saya kira rujukan yang baik bagaimana konflik dalam peradaban Islam diselesaikan. Tentu merujuk pada nilai-nilai Islami. Nah, saya berharap tadinya ini dijadikan sebagai satu rujukan juga dalam pengembangan teori saudara, gitu loh. Sehingga betul-betul rujukannya jelas. Nah, oke, pertanyaan saya mungkin begini. Dari teori yang saudara kembangkan, kalau misalnya ditarik dari bagaimana Islam melakukan manajemen konflik dalam ketika terjadi adanya konflik di antara sesama Islam, ya. Kira-kira benang merahnya di mana nih dalam penyelesaian konflik yang tadi saya sebutkan contoh 2 perang tadi, kemudian ditarik ke dalam teori saudara. Kira-kira ada benang merahnya tidak? Demikian pertanyaan saya, simpel saja. Silakan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amilin, SE, AK, MSc, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Memang konflik dalam perspektif Islam itu tidak hanya seperti yang sebelumnya, tidak hanya membawa kerusakan, namun bisa juga membawa kebaikan. Adanya perselisihan,
adanya konflik, adanya perbedaan pendapat ataupun salah paham dalam Islam, semuanya mengandung hikmah bahwa dengan adanya konflik ini adalah ujian untuk umat manusia. Jadi menguji siapakah di antara umat manusia yang paling baik perbuatannya. Dan ini dituangkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian pada tali atau agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Karena untuk menghadapi konflik pun ada adab-adab konflik sesuai tadi dari sejarah perang Jamal dan perang Siffin, bahwa untuk mengatasi konflik harus adanya husnuzon, kemudian transparansi, keterbukaan, dan tidak menghujat, dan harus diyakini bahwa konflik ini antara perang, jika adanya konflik sesama muslim, maka ini adalah bagian suatu ujian, cobaan, gitu ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan untuk menghadapi konflik ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka di sini konsep musyawarah untuk mendapatkan mufakat juga salah satu untuk mencari yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah saudari sampaikan. Bapak Ibu, para penguji dan hadirin yang berbahagia, tadi kita sudah saksikan bersama prosesi ujian dari mulai paparan hingga sesi tanya jawab. Dengan demikian, ujian telah berakhir. Izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang kami skors untuk selama 15 menit. Tim penguji promosi Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meninggalkan ruang sidang menuju breakout room secara tertutup. Bapak Ibu tim penguji sidang promosi doktor untuk dapat mengklik breakout room Zoom yang telah muncul di layar monitor Bapak Ibu. Promovenda, Saudari Prila Kurnianingsih dipersilakan untuk istirahat sejenak. Dan hadirin yang kami hormati, kami mohon menunggu beberapa saat untuk mengikuti sidang selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, tim penguji promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta memasuki ruang sidang virtual utama. Promovenda Saudari Prila Kurnianingsih dipersilakan untuk bersiap diri kembali. Dan tegang gitu dong Bu Prila. Tarik nafas Bu Prila. Ibu Dokter, selamat ya. Silakan Pak Amilin. Silakan Prof. Amilin. Baik. Ini tiba gilirannya untuk pengumuman. Promovenda Saudari Prila Kurnianingsih. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan dan kami telah memperhatikan pula argumentasi saudari atas pertanyaan-pertanyaan maupun sanggahan dari para penguji. Promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Said telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari dan Ketua Program Studi telah pula melaporkan hasil ujian proposal riset, hasil ujian WIP 1, WIP 2, ujian tertutup, dan publikasi artikel ilmiah saudari. Berdasarkan semua itu, kami memutuskan untuk mengangkat
Saudari Prila Kurnianingsih menjadi doktor pada program studi perbankan syariah dengan rata-rata nilai disertasi 90,86, ekivalen dengan A+. 92. Dengan nilai IPK 3,76. Dengan predikat yudisium dengan pujian atau cum laude. Kami mengucapkan selamat kepada Saudari Prila Kurnianingsih atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Selanjutnya, saya persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Said untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang Ujian Promosi Saudari Dr. Prila Kurnianingsih. Yang pertama tentu saya menyampaikan ucapan selamat atas prestasi yang sangat luar biasa, sebuah pencapaian tertinggi dalam lingkungan pendidikan tinggi, yaitu gelar doktor. Karena itu saya sekali lagi ucapkan Saudari Prila, Dr. Prila Kurnianingsih bersama keluarga atas pencapaian ini, dan tentu harus banyak bersyukur para hadirin, kepada para penguji ahli, anggota tim penguji, selaku promotor saya menyampaikan ucapan terima kasih atas atensi dan kerjasama yang baik mulai dari ujian awal sampai pada ujian promosi doktor saudara Dr. Prila Kurnianingsih. Saya berpesan kepada Dr. Prila agar tidak cepat merasa puas dengan pencapaian ini, walaupun memang dalam kenyataannya gelar doktor itu adalah pencapaian tertinggi di lingkungan pendidikan tinggi di dunia. Tetapi hendaknya itu menjadi sebuah langkah awal yang bisa memacu saudara Dr. Prila untuk terus menekuni apa-apa yang telah menjadi tradisi selama ini, terutama sekali tradisi riset. Dan kemudian yang berikutnya, membaca kembali apa-apa yang telah dibuat dan dipertahankan hari ini. Insya Allah, Allah akan membukakan titik-titik kelemahan kita, lalu kemudian akan mengalirkan inspirasi untuk memperbaiki celah-celah yang kita lihat sebagai sebuah kelemahan diri. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyampaikan untuk kedua kalinya supaya tidak cepat merasa puas dengan pencapaian ini. Karena kita tahu bahwa kepuasan cepat puas itu akan membuat kita mengalami stagnasi berpikir. Dan kemudian akan melahirkan kejumudan intelektual. Maka karena itu, silakan kembali kepada masyarakat, kembali kepada lembaga di mana tempat saudara Dr. Prila Kurnia berafiliasi, dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik, terutama di dalam melaksanakan fungsi Tridharma perguruan tinggi. Pendidikan sudah selesai, tinggal pengajaran, kemudian berinovasi dalam dunia riset dan publikasi-publikasi internasional, supaya saudara Prila nanti akan menjadi profesor muda. Saya kira itu Pak Sidang. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang menyenangkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Said yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Dr. Prila Kurnianingsih untuk menyampaikan sambutan singkatnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan karunia, rahmat, dan hidayahnya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi saya yang berjudul Strategi Islami dalam Manajemen Konflik bagi Peningkatan Kinerja Karyawan Bank Syariah. Saya mengucapkan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Said dan Ibu Profesor Dr. Liz Amalia MAG,
selaku promotor dan kopromotor saya yang tak lelah membimbing dan mengarahkan saya dengan keilmuannya dan penuh kesabaran dalam memandu proses penyelesaian disertasi ini. Bapak Profesor Dr. Nurul Huda SE MM selaku penguji ahli yang telah memberikan banyak masukan dan wawasan kepada saya. Kemudian Bapak Dr. Indoyama Nasaruddin SE MAB yang dengan sabar membimbing saya mengajarkan mengenai statistik sehingga statistik dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Dan Bapak Dr. Muhammad Khalil Nafis MA PhD selaku penguji internal yang juga telah memberikan banyak masukan serta arahan kepada saya dalam memperkaya dan mempertajam kajian dalam disertasi ini. Kemudian Bapak Profesor Dr. Amilin SE AK MSI dan Ibu Dr. Rini SE AK MSI selaku tim ketua dan sekretaris sidang. Terima kasih banyak atas doa, bimbingan, saran, dan motivasinya kepada saya. Suami tercinta, Bapak Firdaus, terima kasih tak terhingga atas pengorbanannya, baik jiwa, raga, dan harta, untuk mendidik dan menyekolahkan saya hingga jenjang yang paling tinggi dalam pendidikan, agar bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, keluarga besar, dan bisa bermanfaat bagi umat. Semoga Allah selalu menjaga dan membalas semua lelah dengan pahala yang berlipat. Untuk anak-anakku, Aufa Askia El Firdausi, Haura Malika El Firdausi, dan Muhammad Faris El Firdausi, terima kasih banyak atas doa-doa, pengertian, dan semangatnya. Karena kalianlah penyemangat dan alasan berjuang hingga pada tahap ini, agar kelak kalian dapat meneladani kami sebagai kedua orang tua dalam menuntut ilmu. Wabil khusus saya persembahkan karya ilmiah ini kepada kedua orang tua tercinta yang saat ini tengah berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Terima kasih banyak Papa, Mama, Umi, atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan mengalir untuk anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Serta nasihat-nasihat agar tetap istiqomah dan sabar dalam menuntut ilmu dunia akhirat. Terima kasih juga kepada adik-adik saya. Terima kasih atas support dan doanya. Semoga dengan saya mampu menyelesaikan pendidikan ini bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk adik-adik saya dalam mengenyam pendidikan. Kemudian kepada segenap Sivitas Akademia Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak dan Ibu dosen yang telah membuka wawasan intelektual saya, serta seluruh karyawan yang telah memberikan pelayanan prima. Kemudian my support system, sahabat-sahabat yang selalu menguatkan hati dan mental dalam perjuangan mencapai gelar ini. Hamdan wa syukran lillah, jazakumullah khairal jasa, al-ajr kulluha minallah insyaallah. Demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Dr. Prila Kurnianingsih atas sambutan singkatnya. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa Saudari Dr. Prila Kurnianingsih adalah Doktor Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang ke-7 atau yang pertama di tahun 2021. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat. Amin. Atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekali lagi kami menyampaikan ucapan selamat kepada Saudari Dr. Prila Kurnianingsih atas gelar doktor yang telah saudara peroleh. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para promotor, para penguji,
pengelola Prodi S3 Perbankan Syariah, dan panitia penyelenggara sidang promosi doktor yang telah mendukung lancarnya pelaksanaan sidang terbuka ini. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama memimpin sidang terbuka ini. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka promosi doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.